Sorotan kedua saudara, Erlangga Hartarto tiba-tiba mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga beralasan untuk menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar. Banyak yang bertanya-tanya mengapa Erlangga mundur di saat Golkar tengah adem ayem dan juga hanya berselang 4 bulan sebelum masa jabatannya berakhir pada Desember mendatang. Lalu apa atau siapa yang membuat Erlangga lengser dari pucuk beringin? Saya Erlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pernyataan dari Erlangga tadi menggegerkan panggung politik. Erlangga bilang pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar berlaku sejak 10 Agustus 2024. Dalam video berdurasi 6 menit itu, Erlangga juga menyampaikan keberhasilan Golkar dalam pemilu legislatif dan Pilpres 2024 di bawah kepemimpinannya. Publik dibuat bingung, apa yang memicu Erlangga meninggalkan kursi Ketua Umum? Kenapa sekarang? Padahal hanya kurang 4 bulan lagi masa kepemimpinannya di partai berlambang beringin usai. Hal ini memantik isu berembus kencang jika kemunduran Erlangga karena ada tekanan. Pasca mundurnya Erlangga, kondisi internal Golkar relatif kondusif. Golkar move on dengan menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita jadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Sebaliknya berembus kencang, biang dibalik mundurnya Erlangga justru dari faktor eksternal. Nama Presiden Joko Widodo pun ikut terseret dalam dinamika partai beringin itu dan diduga cawe-cawe urusan dapur Golkar. Apalagi Erlangga sempat bertemu 4 mata dengan Jokowi di Istana Kepresidenan 1 hari sebelum dirinya mundur sebagai Ketum Golkar. Saat itu Erlangga sempat merespons sejumlah pertanyaan wartawan. Erlangga mengatakan dirinya memberikan informasi perkembangan terkini soal kondisi ekonomi. Ditanya isu yang bergulir, Jokowi sendiri membantah bahwa dirinya cawe-cawe terkait mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketum Golkar. Urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Nggak bisa. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Golkar, Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengomentari pengunduran diri mendadak Erlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar. Mahfud menyebut teka-teki penyebab mundurnya Erlangga akan terjawab saat Munaslup Partai Golkar. Mahfud menyatakan ada 3 hal yang jadi kemungkinan mundurnya Erlangga. Mulai dari intervensi Presiden Joko Widodo, orang yang mengatasnamakan Joko Widodo, hingga konflik internal di tubuh Partai Golkar. Sudah jawab, saya tidak tahu apakah itu intervensi dari Pak Jokowi atau itu sebenarnya ada orang-orang nakal mengatasnamakan Pak Jokowi atau memang ada konflik internal karena politik itu kepentingan. Nah itu semua akan terjawab dari 3 alternatif itu. Akan terjawab nanti sesudah Munaslup atau Munas yang dipercepat yang konon di akhir Agustus. Kita lihat aja perkembangannya.